Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Sosok itu pun mulai mendekat dan terlihat jelas, dan ternyata sosok itu adalah sesosok makhluk cewek dengan bagian dadanya yang besar, bergelantungan menjuntai ke bawah, alias mempunyai payudara yang besar dan menjuntai ke bawah, dengan rambut yang tidak beraturan dan wajah yang sukses, membuatku ingin pingsan. Dan badan yang dipenuhi bulu-bulu, entah itu jenis hewan atau manusia berbulu lebat. Aku coba untuk tersadar dan berusaha melangkah masuk ke kos, tapi apalah dayaku, karena saking takutnya rasa kaku dan lemas di kakiku yang aku rasakan di rumah Mbak Margono muncul lagi. Tapi kali ini aku masih bisa menggerakkan kakiku. Perlahan tapi pasti, aku melangkahkan kakiku saat aku mulai memegang gagang pintu kos, sambil aku mengawasi makhluk yang dari tadi mendekatiku. Dan kulihat saat ini dia sangat dekat, hanya berjarak beberapa meter saja. Kulihat tangannya yang memiliki kuku panjang dan hitam mencoba meraihku. Dan yang membuat aku kaget adalah siapapun sosok itu masih berada di luar pagar, tapi tangannya bisa merambah masuk dalam pagar dan bisa memegang pundakku. Yang sukses membuatku pingsan. Semua pandangan berubah menjadi hitam. Setelah kesadaranku hilang dan pingsan, aku sudah tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah itu. Dan saat aku mulai tersadar dan membuka mataku, aku sudah berada di sebuah ruangan yang sangat bersih dengan cat ruangan berwarna biru dan dinding yang dihiasi keramik. Terlihat alat infus di sampingku yang terhubung ke lengan kiriku. Dan saat aku melihat sekitarku, ternyata di sana sudah ada bapak, ibu, kakak laki-lakiku, dan kakak perempuanku sedang duduk di salah satu sisi ruangan itu. Aku masih linglung, belum sadar sepenuhnya. Karena ibu menyadariku sudah sadar, dia bergegas menghampiriku. "Rian, kamu kenapa, Le? Kok bisa sampai gini?" tanya ibu penuh kecemasan. "Pelan-pelan, Bu. Rian belum sadar sepenuhnya. Lihat aja tuh, masih bingung gitu." Bapak menenangkan ibu. "Pak, Bu, Rian di mana?" tanyaku sambil ngelihat sisi ruangan. "Kamu lagi di rumah sakit, Yan," terang bapakku. "Emang Rian kenapa, Pak? Kok bapak sama ibu ada di sini? Kan jauh, Pak, dari rumah." "Kemarin kamu pingsan, badanmu panas, terus abis itu keringat dingin keluar terus. Bapak sama ibu juga udah 4 hari tidur di tempat Mbak Ega. Di sini yang nemenin kamu, kakakmu itu Bono." "Hah? Aku pingsan lama banget, Pak." Sambil gerakin tubuhku dan kurasakan pagal di pundakku. Yang mulai ku ingat, ternyata sosok itu berhasil memegang pundakku malam itu. "Iyo Yan, kowe pingsan di depan kos. Terus Pak Tato kebetulan lewat, terus lihat kowe wis geletak di bawah." "Oh iya, Pak Tato ini dia yang jualan makanan di samping kos. Disebut Pak Tato karena memang punya tato banyak di tubuhnya dan muka serem. Tapi kalau samaku, dia biasa saja." "Oh iya, Pak. Nggak jadi.
Lah Mbak Ega mana Pak? Hampir keceplosan tentang Sinta. Oh Mbak Ega, yuk kuliah toh. Nanti dia kesini kok sama ibunya. Aku masih berpikir kenapa Sinta saat itu tidak langsung menolongku. Biasanya dia akan muncul kalau ada aura yang tidak beres di sekitarnya untuk memastikan semua baik-baik saja. Apakah Sinta tidak tahu kalau aku diserang kemarin? Atau dia telat menyadarinya? Enggak beberapa lama, Mbak Ega dan ibunya pun datang menjengukku di rumah sakit. Mbak Ega langsung menghampiriku. Halo Yan, udah sadar? Gimana kabarnya? Udah baik kan belum? Masa iya bisa sakit cowok kayak kamu? Mbak Ega nih, sukanya bercanda aja. Mbak Ega pasti udah tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil berbisik, aku memastikan Mbak Ega. Iya Yan, Mbak udah tahu. Tapi kok bisa sih? Lah itu cewek yang ngikutin kamu, emang gak bantuin kamu? Gak tahu Mbak. Yang jelas waktu itu aku digangguin, dia belum datang. Tapi gak tahu kalau pas aku pingsan dia datang apa enggak. Lah dia sekarang udah kelihatan belum? Kok Mbak nggak ngelihat atau ngerasain dia ada di sini ya? Nggak tahu Mbak, dari tadi aku sadar juga belum lihat dia. Aku pun mengobrol-ngobrol dengan Mbak Ega dan sedikit menerka-nerka apa yang terjadi setelah aku pingsan. Tapi menurut Mbak Ega, jika sosok itu sudah memegangku dan aku pingsan, biasanya makhluk itu akan membawa jiwaku atau seluruhnya, alias badanku juga akan dibawa. Dan menurut Mbak Ega, mungkin Cinta melakukan sesuatu sehingga aku tidak dibawa oleh makhluk itu. Dan mungkin Cinta sedang melakukan sesuatu pada sosok itu. Soalnya hingga aku sadar dia belum juga menampakkan wujudnya padaku. Tak terasa kami mengobrol hingga hari sudah berubah menjadi sore. Dan Mbak Ega beserta ibunya pamit untuk pulang, sekaligus mengajak bapak ibu dan kakak perempuanku untuk pulang dan beristirahat. Aku hanya ditemani kakak laki-lakiku saja di rumah sakit. Dan malam harinya ada teman-teman kampusku yang menjenguk. Mereka menanyakan keadaanku dan sambil menyemangatiku untuk segera sembuh dan bisa bercanda lagi di kampus. Tak lupa Debbie pun juga ikut menjengukku malam itu. Hei Yan, gimana? Gimana kondisimu sekarang? Tanya Debbie tersenyum, seolah senang melihatku sadar. Ya gini Deb, masih lemes. Bunda juga masih pegal. Bukan pingsan biasa kan ini? Soalnya aku masih merasakan residu kekuatan negatif yang berasal dari tubuhmu, tepatnya di pundakmu. Ya, kamu pasti tahu lah, Deb. Hampir sama kayak di villa dulu. Selalu ada yang mau iseng sama aku. Terus itu pendampingmu kemana, Yan? Kok kayaknya nggak ada di sini? Aku juga nggak tahu, Deb. Lagi ada urusan mungkin dia. Saat aku mengobrol-ngobrol sama Debbie, sosok Cinta mulai muncul. Tapi yang awalnya dia mau masuk ke kamar rawatku dan dia melihatku sedang mengobrol dengan Debbie, dia seolah mengurungkan niatnya untuk mendekatiku. Dia hanya berdiri di depan pintu dengan tampang cemberutnya seperti biasa saat aku sedang dekat sama Debbie. Karena waktu yang sudah mulai malam, aku menyarankan teman-temanku untuk segera pulang. Dan aku juga ingin segera menanyai Cinta tentang apa yang terjadi. Dan karena badanku masih sangat lemas, aku juga ingin segera istirahat supaya rasa pegal dan capek ini segera hilang dari tubuhku. Setelah teman-temanku pergi pulang, Cinta baru mau mendekat dengan wajah yang masih cemberut.
Saat ada orang, kita selalu berbicara lewat batin. Sinta, kenapa mukamu cemberut gitu? Jelek tahu. Enggak ada apa-apa. Gimana kamu? Dengan nada judes, dia menanyaiku. Ya gini nih, masih lemes dan pundakku terasa pegal. Oh ya baguslah. Jadi memang harus istirahat dan gak ketemu Debbie. Emangnya kenapa toh kalau aku ketemu Debbie? Lagian kan gak ada hubungan apa-apa, cuma teman aja kita tuh. Ya gak tahu aku ya, mau temenan mau pacar, aku sih gak tahu. Sambil melempar muka, dia berkata, Iya, bakal aku jarang-jarang ketemu dia. Memang kenapa sih? Gak apa-apa, terserah kamu aja sih. Sambil menghadapku dengan muka menyebalkan. Iya, kemarin aku kenapa tah? Kok bisa sampai di sini? Kamu sih ceroboh. Udah aku bilang buat was-was sama penunggu pohon bambu. Kamu tahu dia datang malah diem aja. Lah, aku kan gak tahu tah. Setauku sebelum dia muncul itu biasa aja. Lah terus pas ngerasa udah ada yang aneh, kenapa kamu gak langsung pergi? Ya emang sih ada yang aneh. Aku menyium bau darah, tapi aku kira itu ada yang buang daging. Wong ada kucing jelingukan. Jadi aku gak ngerasa kalau akan ada sosok yang menyerang. Terus cincinmu taruh di mana? Kok bisa gak kamu bawa? Kan udah dibilang Mbah Margono untuk membawa cincin itu kemanapun, walaupun gak kamu pakai kan? Iya aku salah. Cincin aku taruh di dompet. Aku gak bawa dompet soalnya aku pikir aku cuma pergi bentar, jadi gak butuh bawa dompet. Ah kamu ini memang selalu ceroboh, protes Sinta karena aku gak bawa dompetku. Lah kamu kemana saat aku butuh? Kenapa nggak langsung nolongin aku waktu makhluk itu datang? Protesku juga karena dia nggak datang. Cukup lama juga aku berdebat dengan Sinta. Karena obrolan yang berujung perdebatan itu, aku cukupkan mengobrol dengan Sinta dan segera untuk tidur dan istirahat. Entah kenapa sejak insiden Vita yang pergi dengan seseorang itu, emosiku jadi mudah muncul untuk marah. Entah pada siapapun, apabila ada yang tidak pas denganku, pasti langsung marah. Yang biasanya aku hanya nurut dan kalem, entah kenapa jadi sering emosi dan marah-marah gak jelas. Kamu ini kenapa sih Yan? Harusnya aku yang marah, kata Sinta padaku. Sambil memejamkan mata, aku coba untuk cuek dan tidur. Kamu ini ya, apa harus aku ikuti terus? Dan apa kamu gak mau mencoba berusaha sendiri untuk melawan mereka? Lagian kan sudah ada cincin yang diberikan Mbak Margono. Udahlah, aku mau tidur. Kamu kok sekarang jadi cepet marah? Apa karena Vita? Dia memang gak baik buat kamu. Udah lupakan saja, urusi masa depanmu. Udah ta, aku bilang udah ya udah. Aku capek. Aku capek sama semua hal. Biarkan aku istirahat dulu ta. Biar ku tenangkan pikiranku dulu. Maaf, aku memohon pada Sinta untuk membiarkanku istirahat dengan nada pelan dan tanpa terasa mataku meneteskan air mata karena mengingat Vita. Ya sudah Yan, sana istirahat dulu, nanti kita bicarakan lagi, sambil menjauh pergi. Setelah ngobrol dengan juntrungan yang gak jelas, akhirnya Sinta pergi perlahan menjauh dariku.
Setelah Sinta pergi, aku pun terpikir tidak seharusnya aku memarahi Sinta. Itu bukan karena Sinta. Yang salah di sini Vita, bukan Sinta. Dan kenapa aku jadi emosian seperti ini? Tidak seharusnya. Aku harus segera kembali seperti dulu. Aku sudah kehilangan satu orang yang aku cintai. Aku tidak mau kehilangan lagi. Akan aku jaga orang yang aku cintai selagi mereka masih ada. Setelah itu pun aku segera tidur dan beristirahat. Dan ternyata saat bermimpi aku pun bertemu dengan nenekku. Seperti biasa, di dalam mimpi beliau sedang duduk di taman yang sangat indah sambil duduk santai dan menikmati secangkir teh sambil menghadap ke arah air mancur yang ada di tengah taman. Aku hampiri beliau yang sedang duduk santai itu. Wajah yang cerah dan senyum yang sangat aku rindukan kembali bisa aku lihat. Senang bercampur haru aku rasakan. Aku pun duduk di samping nenekku. "Rian, cucuku, tidak seharusnya kamu seperti tadi. Nenek paham, Rian itu anak baik, jarang marah-marah atau membentak. Tapi perlakuanmu tadi itu tidak baik, Rian. Cowok tidak sepatutnya seperti itu." Nenek berkata sambil menatap ke arah air mancur dan tersenyum. "Iya, Nek, maaf. Rian tadi juga mikir seperti itu. Rian cuma lagi emosi saja, Nek." Aku tertunduk karena merasa bersalah. "Kamu tidak usah minta maaf kepada nenek, Yan. Kan kamu gak ada salah sama nenek. Lagian cowok kalau emosi pun tidak seharusnya bersikap seperti itu. Cowok seharusnya bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Bukan begitu, Rian?" Nenek berkata sambil menoleh ke arahku. Di sana nenek hanya menasehatiku karena sikap yang aku lakukan tidak sepatutnya dilakukan. Nenek menasehatiku untuk bisa lebih menjaga emosiku. Nenek juga mengatakan kalau aku ini memang anak yang istimewa dibandingkan dengan saudaraku yang lain. Seorang yang berwibawa dan memiliki jiwa pemimpin sepatutnya tidak melakukan itu, ujar nenek. Dan saat aku sedang dinasehati nenek, tiba-tiba muncul harum wangi yang sudah aku kenal. Ya, Sinta ternyata juga masuk ke dalam mimpiku dan menyapa nenekku. "Nuwun sewu, Gusti Raden Ayu." Sinta memberi salam ke nenekku sambil berlutut di depan nenek. "Sudah, nggak perlu seperti itu, Sinta. Ayo berdiri." Nenek menyuruh Sinta untuk berdiri. "Inggih, Gusti. Maafkan saya tidak bisa menjaga cucu Gusti." Sambil tertunduk, Sinta mengucapkan itu. "Sudah, nggak apa-apa. Yang penting semua selamat toh. Sudah, sini, duduk sebelahku." Aku yang saat Sinta datang hanya tertunduk karena masih merasa bersalah memarahi Sinta saat debat. Dan di sana kita diakurkan oleh nenekku. "Rian, kamu kalau mau minta maaflah ke Sinta. Benar apa kata Sinta tadi. Di kamar rawat, kamu juga harus bisa jaga diri sendiri. Jangan bergantung pada siapapun. Dirimu, ya tanggung jawabmu sendiri. Kalau mau minta perlindungan, boleh. Tapi jangan ke Sinta, tapi ke Gusti Allah. Beliaulah yang berkuasa." "Iya, Nek, Rian bakal berubah sikap Rian. Rian juga mau lebih dewasa kok. Akan Rian coba mengatur emosi Rian, Nek." Nah, gitu. Cowok itu memang harus begitu. Jangan lemah. Sudah, sana minta maaf ke Sinta. "Tah, aku minta maaf yo. Memang sebenarnya bukan salahmu, tapi karena aku lagi emosi, jadi semuanya kena deh. Maaf yo." Sinta hanya diam tanpa mau menatapku. "Sinta, nggak boleh begitu juga. Maafkanlah dia."
Dan tetap jagalah dia. Jangan kamu juga ikut marah dengannya. Baik Gusti Ayu. Saya minta maaf Rian. Saya juga akan tetap menjaga anak ceroboh itu Gusti Ayu, sesuai yang Gusti perintahkan dulu. Syukurin dimarahi nenek kan? Lah, aku mulai berani menggoda Sinta lagi. Apaan sih kamu Yan? Baru juga dimaafin, mukanya kembali berubah cemberut. Udah, jangan gitu, nanti berantem lagi. Sinta, Rian, sini. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja. Kamu Rian, harus jadi cucuku yang paling baik. Jangan suka melukai siapapun jika mereka tak bersalah. Tapi kalau mereka menyerang kamu, berhak membalasnya. Tapi ingat, jangan memulai dulu. Dan kamu Sinta, kamu juga sudah aku anggap cucuku sendiri. Tolong jaga Rian. Dan awasi terus supaya kelak dia menjadi sosok yang berpengaruh untuk semuanya. Baik Nek, Rian bakal berusaha. Baik Gusti, akan saya kerjakan perintah Gusti. Setelah kita diakurkan oleh nenek, di sana kita juga saling bersenang gurau. Hingga akhirnya nenek menyuruhku untuk segera bangun karena fajar akan segera tiba. Dan tak lupa Sinta juga diperintahkan untuk mengikutiku. Dan aku pun terbangun dari tidurku tepat saat azan subuh. Kakakku masih terlelap dalam tidurnya, yang mungkin dia kecapean merawatku dan menjagaku. Badan juga sudah terasa lebih baik untuk digerakkan. Rasa lemah yang kemarin aku rasakan pun sudah sedikit berkurang. Sinta juga sudah berada di kamar dan membuka gorden. Mungkin sengaja ia lakukan karena kaku, belum bangun. Dan setelah terbuka, dia melihat keluar seolah memandangi keindahan pagi hari. Kulihat dia seolah tersenyum senang dan sesekali memejamkan matanya sambil tersenyum. Sangat indah pemandangan di hadapanku ini. Yang aku lihat di ranjang rumah sakit, seorang perempuan cantik sedang tersenyum lembut sambil menghadap ke jendela dan disinari sinar matahari. Apa kamu lihat-lihat Rian? Terpesona ya sama aku? Menegurku sambil bergaya kecantilan. Apaan sih? Orang aku lagi lihat pemandangan dari jendelamu itu kok. Mana ada. Kan nggak bakalan kelihatan dari situ. Iya. Emang kamu tahu? Iyalah, orang sudutnya aja udah ketahuan kok. Bener kan terpesona sama aku? Iya deh, iya. Biar kamu seneng aja. Awal pagi, aku mulai dengan bergurau bersama Sinta. Dan akhirnya aku menanyakan kejadian kemarin saat aku diganggu. Mumpung suasananya masih enak. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi kemarin? Aku sama sekali tidak ingat apapun. Itu kemarin sosok yang sudah aku peringatkan untuk tidak mengganggumu, tetap saja nekat mengganggumu. Iya, kalau itu aku tahu. Maksudku, kenapa dia ingin menggangguku? Aku kan enggak pernah mengganggu mereka. Dia mengganggumu bukan karena tidak suka denganmu, tapi dia itu malah suka sama kamu. Hampir sama seperti yang di villa, cuma dia ini lebih dekat. Beneran aja ta? Kalau suruh pilih sih, aku mending ditaksir sama yang di villa. Wujudnya bisa berubah cantik. Lah kalau yang di pohon bambu, ogah, jelek banget. Dasar kamu ini ya. Tahu gitu sih mending di villa kemarin. Enggak aku tolong ya. Enggak, bercanda kok. Terus kamu kemana aja kemarin? Sama sekali enggak menjengukku atau menjagaku di sini. Mbak Ega juga nanyain kamu loh. Oh, kemarin aku lagi ngasih pelajaran sama makhluk itu.
Sudah jelas aku peringatin, masih aja ngeyel. Paling cuma makhluk rendahan aja, kok beraninya ngelawan. Ya kalau yang dilawan kuat kayak aku. Lah ini, lawan cowok penakut, ya jelas menang dialah. Sinta memberi penjelasan sekaligus mengejekku. Iya deh, iya percaya. Lah terus makhluk itu masih di sana atau kamu usir? Awalnya sih cuma aku kasih pelajaran biasa aja, tapi dia malah ngelunjak, pengen ngejar kamu sampai sini. Ya akhirnya aku kurung dia dan pindahkan dia jauh dari sini. Kenapa nggak kamu habisi saja, tak? Kan malah aman, nggak bakalan ganggu lagi. Sebenarnya bisa, tapi kalau aku menghabisi, aku sama saja melawan hak Tuhan. Yang berhak mengambil nyawa hanyalah Tuhan. Lagian dia juga cuma iseng. Tapi ya itu kebangetan sampai naksir kamu. Setelah mendengar penjelasan Cinta, aku merasa lega. Karena besok saat pulang di kos, sosok yang kemarin menggangguku sudah tidak ada.